Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Agustina dari kelas PAI 3B, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Dalam video ini, insya Allah saya akan memaparkan mengenai cara menggunakan teknologi supaya bermanfaat bagi peserta didik. Berikut merupakan 5 cara menggunakan teknologi supaya bermanfaat bagi peserta didik. Kita merupakan peserta didik bagian dari generasi milenial. Salah satu ciri khas generasi ini adalah keakrabannya sama benda kekinian yang bernama teknologi. Mungkin kamu lebih familiar dengan nama gadget. Merupakan benda yang sekarang sedang kamu pegang sambil melihat dan mendengarkan video ini. Tak perlu dibahas lagi, tablet atau smartphone yang kamu pegang itu digunakan untuk apa saja. Nah, benda itu bisa digunakan untuk main game, searching, sampai ngobrol-ngobrol pun kamu bisa menggunakan alat itu. Mungkin kamu ahlinya menggunakan benda kecil multifungsi ini. Tapi, sudahkah kamu menggunakannya untuk belajar? Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan benar. Yang pertama, belajar istilah-istilah asing. Kamu bisa menggunakan smartphone atau gadget kamu untuk mencari istilah-istilah asing yang belum kamu ketahui. Jangan sampai kamu menggunakan gadget kamu untuk menambah kosakata gaul kekinian yang lagi hits. Bukankah lebih bermanfaat untuk mengupgrade pengetahuanmu dengan kepo pada perkembangan global? Atau minimal, kamu bisa menggunakan browser untuk menambah kosakata bahasa asing yang tengah kamu pelajari. Ya, mirip-mirip kamus, tapi dengan pilihan ulasan yang lebih beragam. Yang kedua, belajar rumus-rumus yang rumit. Jika masih ada materi yang menggunakan rumus seperti matematika atau fisika yang belum kamu pahami di sekolah, kamu bisa mencari bahasan materi tersebut di internet melalui smartphone atau gadget kamu. Nah, bila kamu belum memahami ulasan dari satu situs, mungkin kamu bisa memahami ulasan dari situs lain. Sama seperti saat kamu merasa penjabaran satu guru lebih mudah diterima dan dipahami dibanding guru lain. Menjelajah situs dalam jaringan pun sama demikian. Cuma bedanya, belajar dengan gadget dapat dilakukan dengan lebih cepat. Karena apa? Karena kamu bisa berpindah dari satu ulasan situs ke ulasan situs yang lain. Jadi, kamu juga bisa lebih cepat memahami materi yang tadinya masih dirasa sulit. Mungkin belajar seperti ini terasa lebih efisien, tetapi tetap perhatikan sumber yang kamu jadikan rujukan. Bila perlu, verifikasi informasi yang kamu peroleh dengan guru atau tutormu. Yang ketiga, belajar dengan aplikasi. Nah, jangan gunakan gadgetmu hanya untuk mengunduh game atau aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting. Sekarang ini sudah banyak tersedia aplikasi pendidikan yang menyediakan berbagai fitur bermanfaat untuk membantu belajar. Contohnya seperti Ruang Guru. Nah, aplikasi ini sangat cocok kamu gunakan untuk belajar online. Masing-masing aplikasi memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Kamu bisa pilih saja aplikasi mana yang paling kamu butuhkan. Yang keempat, bantuan visual dan audio melalui video. Menggunakan gadget tidak harus menggunakan kuota datamu. Nah, kamu bisa memanfaatkan jaringan WiFi di sekolah ataupun kafe-kafe untuk nonton video-video edukatif yang lebih bermanfaat. Bila kamu TV visual, keberadaan video yang memberi gambaran tentang suatu materi pelajaran tentu akan sangat membantumu
Apalagi bila pelajaran tersebut dikemas dalam cerita pendek yang menarik seperti sejarah atau percobaan laboratorium kimia dan biologi, tentu kamu bisa lebih menikmati dan memahaminya dengan mudah. Nah, bantuan video juga sangat membantu saat kamu belajar bahasa asing. Tak hanya bahasa Inggris, kamu bisa mendengarkan ujaran bahasa Mandarin, Spanyol, Prancis, Jepang, Korea, dan berbagai bahasa lain di dunia langsung dari penutur aslinya. Yang kelima, memanfaatkan fitur multifungsinya. Memang tidak semua gadget atau smartphone, tapi ada juga gadget yang bisa berfungsi ganda sebagai kalkulator saintifik. Menggunakan fitur kalkulator saintifik dalam gadget dapat mengurangi pengeluaran terpisah untuk membeli kalkulator saintifik tersebut. Tapi bila smartphone tak mendukung fitur kalkulator saintifik, kamu masih bisa mengunduh e-book menarik yang dapat menambah pengetahuanmu. Bisa juga coba bergabung dengan forum belajar di mana kamu bisa berbagi dengan pelajar-pelajar lain dan berdiskusi tentang suatu topik pelajaran. Atau setidaknya kamu bisa mengunduh game berbahasa asing supaya kamu bisa sekalian menambah kosakata yang belum kamu ketahui. Sebetulnya belajar tidak perlu diasosiasikan dengan kegiatan yang serius dan membosankan. Dengan menggunakan benda elektronik yang kecil ini, kamu bisa belajar sambil duduk, sambil ngemil, jajan atau sambil mendengarkan orang berbicara pun kamu bisa belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya